Punokawan merupakan tokoh pewayangan yang diciptakan oleh pujangga Jawa. Tokoh ini pertama kali muncul dalam karya Gatotkaca karangan Empu Panuluh pada zaman Kerajaan Kediri. Tokoh Punokawan inilah yang membedakan kisah Mahabharata dari Jawa dengan kisah Mahabharata dari India, yang mana tokoh Punokawan hanya ada di dalam kisah pewayangan Jawa. Punokawan berasal dari kata pana yang memiliki arti cerdik, terang, jelas, dan cermat dalam pengamatan, serta kawan yang memiliki arti teman atau sahabat. Punokawan di sini berarti teman atau sahabat yang sangat cerdik, dapat dipercaya, serta mempunyai pandangan yang luas, memiliki pengamatan yang tajam dan cermat. Dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah tanggap ing sasmita lan lantip ing graita, yang berarti peka dan peduli terhadap berbagai permasalahan. Punokawan sendiri terdiri dari 4 tokoh, yaitu Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Tokoh ini merupakan perubahan dari sifat dan watak manusia, seperti Semar yang melambangkan karsa, Gareng yang melambangkan cipta, Petruk yang melambangkan rasa, serta Bagong yang melambangkan karya. Apabila keempat tokoh tersebut disatukan, maka akan menjadi karsa, cipta, karya, dan rasa, serta budi pekerti yang disertai karya atau daya yang akan menjadi budidaya, atau menyatukan budaya masyarakat yang disebut kebudayaan. Semar yang merupakan penjelmaan Batara Ismaya diturunkan ke dunia untuk mengasuh keturunan adiknya, yaitu Batara Guru. Meskipun Semar adalah keturunan dewa, namun tidak pernah membanggakan keturunan serta asal-usulnya. Ia justru mengambil peran sebagai manusia kelas bawah, namun berwibawa sebagaimana manusia kelas atas. Semar memiliki bentuk fisik yang sangat unik, seolah-olah ia merupakan simbol penggambaran jagat raya. Dia memiliki kuncung berwarna putih yang menggambarkan bahwa setiap manusia akan mengalami penuaan, sehingga manusia harus selalu sadar diri. Kuncung putih juga melambangkan kebijaksanaan. Semar bukan hanya tua usianya, tetapi juga tua pemikirannya, tua sikap dan perilakunya. Mata rembesan menggambarkan sikap yang selalu prihatin terhadap realitas kehidupan, sedih melihat penderitaan orang lain. Semar adalah tokoh yang mampu mencermati intisari kehidupan tanpa terpengaruh kenikmatan duniawi. Badan ngeropoh adalah bentuk badan Punokawan yang menggambarkan tubuh yang gemuk tetapi kendor. Tampak susunya yang besar, tampak pula penggambaran pusar yang bodong. Agar perut tampak kendor, pada garis belakang perut dibuat ikal. Semar adalah orang tua yang mempunyai tekad yang bulat untuk berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jari menunjuk merupakan simbolisasi dari fungsi Semar untuk menunjukkan jalan kebaikan yang melambangkan kepasrahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semar memiliki beberapa dasanama, antara lain Badranaya, Nayantaka, Jurutia Prasanta Punta, Janggan Semarasanta, Saron Sari. Di hari-hari pertama Sang Hyang Ismaya turun ke dunia sebagai Semar, yang bertugas sebagai pemomong golongan kesatria. Ia merasakan kesepian, karena itu ia memohon kepada ayahnya, yaitu Sang Hyang Batara Tunggal, agar diberi teman. Tetapi sebelumnya Sang Hyang Tunggal mengajukan pertanyaan kepada Semar.
"Siapakah kawan sejati manusia?" Semar menjawab, "Adalah bayangannya." Oleh Sang Hyang Tunggal, kemudian bayangan Semar diubah menjadi wujud Bagong. Itulah sebabnya bentuk dan wajah Bagong amat mirip dengan Semar. Seperti Semar, perut Bagong juga buncit, hidungnya pesek, pantatnya besar, mata meleleng, mulut dower, badannya ngeropoh, dan memiliki tangan yang megar. Penggambaran fisik dari tokoh Bagong melambangkan bahwa seseorang harus memiliki hati yang bahagia, hati yang hidup, dinamis, dan optimis. Bagong mempunyai sifat dan pembawaan yang kekanak-kanakan, lucu, jarang bicara, tetapi sekali bicara membuat orang tertawa. Karena itulah, walaupun Bagong lebih tua, tetapi dianggap sebagai anak Semar yang paling bungsu. Nalagareng dan Petruk. Dulunya mereka adalah seorang kesatria yang tampan. Gareng dulunya bernama Bambang Sukasti dari pertapaan Bluluk Tiba, sedangkan Petruk dulunya bernama Bambang Pecuk Panyukilan, putra dari Begawan Salantara. Mereka berdua adalah seseorang yang sakti di tempat asalnya. Pada suatu waktu, mereka bertemu dan berniat untuk mencoba kesaktian masing-masing. Maka terjadilah perang tanding. Mereka berkelahi sangat lama, saling menghantam, bergumul, tarik-menarik, tendang-menendang, injak-menginjak, hingga tubuhnya menjadi cacat dan berubah sama sekali dari wujud aslinya yang tampan. Gareng yang dulunya tampan menjadi berubah, matanya juling, kakinya jinjit, dan tangannya cekot. Namun di balik kekurangannya, Gareng ternyata memiliki filosofi tersendiri. Matanya yang juling dianggap sebagai tanda bahwa kini dia tidak tergoda oleh nafsu duniawi. Tangannya yang cacat menandakan dia tidak mengingini hak orang lain yang bukan miliknya. Kakinya yang pincang menandakan bahwa dia akan selalu berhati-hati dalam bertindak. Hidung bunder terong menyimbolkan kearifan. Rambut botak sebagian dan jidat nonong menyimbolkan pemikir dan kecerdasan. Jari nuding dan terbuka menyimbolkan bahwa dia menunjukkan yang baik, serta terbuka terhadap segala kritikan. Perut buncit menyimbolkan kenyang akan pengalaman yang baik. Sedangkan Petruk berubah, mempunyai mata yang besar dengan kelopak mata yang panjang, hidung yang panjang, mulut yang lebar, dengan bibir melengkung ke atas, yang mengesankan seakan-akan tersenyum. Ia memiliki kumis yang tipis dan panjang. Kondisi Petruk yang panjang bukan saja di bagian bawah, tetapi juga hampir di semua bagian tubuhnya, leher, badan, tangan, dan kaki. Ukuran serba panjang itu menyiratkan bahwa Petruk senantiasa memiliki pikiran yang panjang, yaitu kreatif, cermat, dan tidak terburu-buru. Secara keseluruhan, perawakan Petruk mengesankan bahwa ia lucu dan memiliki selera humor yang tinggi. Ia adalah karakter yang tidak banyak bicara, tapi banyak bekerja. Hal itu dilambangkan dengan mulutnya yang ditutupi oleh hidungnya. Makna hidung panjangnya, yaitu dia dapat mencium dan merasakan keadaan sekitarnya. Ia juga pribadi yang rajin bekerja, serta memiliki perbuatan yang baik. Hal ini dilakukan dengan jalan meninggalkan segala yang berbau keburukan.